Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan serta doa saya semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya pernah menyebutkan beberapa perkara baik yang dapat menyelamatkan muslim dari siksa kuburnya. Perkara tersebut juga mencakup amalan-amalan soleh seseorang, sebab bekal terbaik yang dibawa oleh seseorang muslim untuk alam kubur kelak adalah amal solehnya, sebagaimana dijelaskan dalam salah satu riwayat hadis yang artinya mengiringi mayat ke kuburannya diikuti oleh 3 perkara, maka pulang kembali 2 perkara, dan tetap tinggal bersamanya 1 perkara. Mayat diiringi oleh keluarganya, hartanya, dan amalannya, maka yang pulang kembali adalah keluarga dan hartanya, dan yang tetap tinggal amalnya dan perbuatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan adapun siksa kubur itu dapat dibuktikan keberadaannya melalui keterangan-keterangan hadis yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya dari hadis yang mengisahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar sendiri siksa kubur yang tengah dialami oleh penghuni kubur itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, yang artinya suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati 2 buah kuburan. Nabi kemudian bersabda, kedua penghuni kubur ini sedang disiksa, padahal ia tidak disiksa karena sesuatu hal yang besar. Salah satu orang ini biasa berjalan mengadu domba, dan yang kedua tidak menyelesaikan kencingnya atau tidak bersih dalam beristinja dari kencingnya. Dan adapun mengenai pedihnya siksa kubur juga dijelaskan dalam firman-Nya pada surah Al-An'am ayat 93, yang artinya, siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah, atau yang berkata telah diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata aku akan mendatangkan seperti yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya saja engkau melihat pada waktu orang-orang zalim itu berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sembari berkata, keluarkanlah nyawamu, pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Quran Surat Al-An'am ayat 93. Untuk itu alangkah baiknya bila muslim menghindarkan diri dari perkara-perkara penyebab datangnya siksa kubur. Dikutip dari berbagai sumber bahwa amal soleh yang dapat menyelamatkan dari siksa kubur adalah yaitu menjaga sholat 5 waktu, bersedekah, membaca Al-Quran, maupun memperbanyak zikir. Di samping itu ada juga sejumlah amalan-amalan lain yang diharapkan dapat mengurangi siksa kubur. Di antaranya yaitu yang pertama, membaca surat Al-Mulk secara istiqomah, yaitu surat Tabarok.
Menurut Abu Usman Kharisman dalam buku biografi dan akidah Imam Al-Muzanni, yaitu membaca surat Al-Mulk tiap malam menjelang tidur menjadi salah satu amalan penyelamat seseorang dari siksa kuburnya. Dasar keterangan tersebut dinukil dari salah satu hadis yang disahihkan oleh Al-Hakim dan Az-Zahabi dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca Tabarakalladzi biyadihil mulku atau surah Al-Mulk tiap malam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencegahnya dari siksa kubur. Dan kami para sahabat di masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menamakannya surah Al-Mani'ah, yang artinya surah yang mencegah dari azab kubur. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah meriwayatkan kisah tentang seorang muslim yang menghadap Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan surah Al-Mulk kala terdengar di suatu kuburan. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa surat tersebut adalah penghalang azab kubur dan penyelamat atau al-munjiyah dari laknat alam barzah. Hadis riwayat Tirmizi. Dan adapun amalan yang kedua yaitu berjuang di jalan Allah. Amalan berjuang di jalan Allah termasuk dalam amalan yang dapat menyelamatkan seseorang dari siksa kubur. Amalan ini merujuk pada jihad untuk membela agama Allah dan kehormatan umat Islam. Fadalah Ibnu Ubaid meriwayatkan dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, setiap yang mati akan selesai amalnya, kecuali yang meninggal ketika bertugas jaga di jalan Allah. Amalnya terus tumbuh sampai hari kiamat dan ia akan aman dari fitnah kubur. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Adapun amalan yang ketiga yaitu banyak membaca kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah atau kalimat la ilaha illallah disebut sebagai kalimat pembeda antara umat muslim dan lainnya pada hari kiamat kelak. Di samping itu, membaca kalimat thayyibah akan mengantar pembacanya pada keselamatan dari siksa kubur. Diriwayatkan dari Ibnu Amr radhiyallahu anhu yang mengutip perkataan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang artinya, orang yang selalu membaca kalimat la ilaha illallah tidak akan merasa takut ketika ajal tiba dan di alam kubur nanti. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Hadis lain yang telah dimarfu'kan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya membaca kalimat la ilaha illallahul malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali setiap harinya akan diganjarkan keselamatan dari siksa kubur, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang artinya, siapa yang membaca kalimat la ilaha illallahul malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali setiap harinya, maka pasti aman dari kemiskinan dan dari siksa kubur, serta terbuka pintu rezeki dan pintu surga baginya. Hadis riwayat Ad-Dailami, Khatib dan Abu Aliyah. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang dapat saya sajikan untuk para pemirsa. Semoga ada manfaatnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.